Anak, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun suatu histogram dan poligon frekuensi. Nah, seperti pada sebelum-sebelumnya di awal-awal kalian sudah menyajikan dari suatu tabel penelitian ya, yang dimana tabel itu terdiri dari dua kolom. Kolom pertama tentang ukuranmu, misalkan kamu sedang mengukur hobi. Lalu kolom yang keduanya itu frekuensinya. Misalkan di hobi sepak bola ada berapa anak, di hobi memasak ada berapa anak. Nah, itu nanti akan bisa tersajikan ke dalam bermacam-macam diagram. Bisa diagram garis, diagram lingkaran, diagram bar atau diagram batang, piktogram, dan lain-lain sebagainya. Nah, histogram dan poligon frekuensi ini juga merupakan diagram anak-anak. Nah, tapi dia itu bahan dasarnya ialah tabel distribusi frekuensi. Nah, ya anak-anak ya. Oke, biar tahu apa sih yang membedakan histogram dan poligon frekuensi ini dengan diagram-diagram yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, oke, silakan kamu pahami nih. Nah, yang pastinya udah saya jelaskan ya tadi itu bahan dasarnya itu beda. Nah, kalau histogram itu bahan dasarnya itu khusus tabel distribusi frekuensi. Nah, biasanya karena dia terdiri dari kelas, terus interval. Nah, seperti itu ya. Ini bisa kalian baca pengertiannya. Nah, histogram punya ciri khas. Bentuknya itu sama kayak diagram bar, diagram batang. Nah, tapi yang beda dia itu agak gemuk, agak lebar gitu. Lalu pada x-aksisnya, pada sumbu x-nya itu dia itu terdiri dari rentangan interval. Kelas-kelasnya itu berinterval. Nah, kalau diagram batang biasa kan tunggal nih. Jelas gitu ya. Oke, paham anak-anak? Nah, itu perbedaannya. Sama dia modelnya kayak diagram batang. Tinggi rendahnya diagram itu tergantung frekuensinya yang ada di sumbu Y. Nah, sekarang poligon frekuensi. Nah, jadi antara histogram dan poligon frekuensi itu sama, nak. Hanya kalau histogram itu modelnya mirip diagram batang. Nah, kalau poligon frekuensi itu mirip diagram garis. Ya. Jadi kalau kamu mengerjakan diagram batang atau kalau kamu mengerjakan histogram pasti dapat suatu poligon frekuensi. Sama aja kalau kamu mengerjakan diagram titik. Nah, titik-titik itu kalau kamu bikin batang-batang nggak jadilah diagram batang. Diagram garis bisa diubah ke diagram batang. Langsung ini juga seperti itu. Jadi kalau titik tengah pada bar-barnya, pada batang-batangnya dari histogram kamu titik-titiki, lalu titik itu kamu tarik-tarik garis, kamu saling sambungkan dengan garis. Nah, itu jadilah poligon frekuensi. Agar lebih paham, lihatlah gambarnya ini. Nah, seperti ini. Ini histogram. Yang sebelah kiri histogram, yang sebelah kanan poligon frekuensi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat histogram dari suatu tabel distribusi frekuensi. Kalian dengarkan ya anak-anak, di sini sudah ada tabelnya nih. Jadi bahan dasarnya kan tabel. Nah, di tabel ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, ada 7 kelas. Yang masing-masing kelas mempunyai panjang kelasnya 555 ya kan? 50 kali 54, 55 kali 59, itu 5 panjang kelas. Nah, ketika mau menggambarkannya ke dalam histogram, kamu lihatlah yang kelas pertama dulu, dia sebagai bar atau batang yang paling awal. Nah, cara menggambarnya, kamu harus melihat batas bawah kelas pertama. Batas bawahnya berapa ini? 50 kan? Nah, berarti saat menuliskannya di sumbu X, kamu harus mengurangi 0,5. Jadi 50 batas bawahnya dikurangi 0,5, itu namanya tepi bawah. Dapatlah 49,5. Terus kelas selanjutnya untuk menentukan bar selanjutnya ya. Kelas selanjutnya kan 55 dikurangi 0,5 jadi 54,5. Next kelas selanjutnya 60 jadinya 59,5. Next 65 jadinya 64,5. Sampai kelas terakhir 80 nanti jadinya 79,5. Loh Bu, kok masih ada 84,5? Iya, dia sebagai pamungkas. Kan kelas terakhir kan 80 sampai 84. Jadi barnya itu nanti 79,5 sampai 84,5. Ingat, yang batas atas pada kelas terakhir itu bukan kamu kurangi lagi, tapi kamu tambahkan 0,5. Jadi yang 50 ini nanti saling dikurangi ya 0,5. Ini batas-batas bawahnya. Lalu sebagai pamungkas, akhirnya nanti kamu tambahkan 0,5 khusus untuk yang batas atas kelas terakhir. Dapat. Bukan. Terus kamu sesuaikan dengan frekuensinya ya. Ingat, mau membuat frekuensi harus jaraknya itu sesuai. Walaupun di sini 2, 7, 8, 14, kamu jangan tiba-tiba 2, 7, 8. Nah, harus di jarak-jarak sesuai. Misalkan kamu mau membuat jarak 22. Jadi nanti startnya dari 2, 4, 6, 8 atau satu-satu aja kayak gini monggo. Ya. Lalu bagaimana cara menggambar poligon frekuensi? Oke. Titik tengah
yang ada pada bar-bar ini, pada batang-batang ini, kamu titik-titiki, titik. Nah, lalu sambungkan dengan garis. Jangan lupa mulai dari bawah ya. Dari sini nyambung seret sampai bawah lagi. Jangan putus di sini, langsung jret. Jadi nanti dia bentuknya seperti gunung es. Segi banyak atau poligon kayak gunung es ini pada gambar yang sebelah kanan ini. Ini namanya polygon frekuensi. Oke, paham anak-anak? Nah, sekarang kalian dengarkan tugasnya. Jadi tugas yang dikumpulkan untuk hari Rabu itu apa? Kalian mencari tabel distribusi frekuensi. Boleh buat sendiri, boleh monggo. Kalian bentuk. Nah, di sini perhatikan untuk nomor absen ganjil kalian buat 5 kelas. Jadi ada 5 kelas tuh, 2, 4, 5. Nah, 5 kelas itu tadi panjang kelasnya 3. Ingat ya, yang nomor ganjil 5 kelas, panjang kelasnya 3. Nah, kalau yang absen genap kebalikannya, buat kelasnya ada 3, cuma 3 doang tuh, terus panjang. Tapi panjang kelasnya ada 5. Saya ulangi, yang ganjil kelasnya ada 5, panjangnya 3. Untuk yang nomor genap kelasnya ada 3, panjang kelasnya 5. Oke, silakan kalian buat, kalian tentukan dulu tabelnya. Setelah itu digambar, cukup 2 aja, nggak perlu pakai OGIF. Nanti yang OGIF mau menerangkan pertemuan berikutnya. Jadi cukup digambar ke histogram dan polygon frekuensi. Oke, jelas anak-anak, menggambarnya manual. Oke, silakan manual. Bu, manual aja, saya nggak mau ribet, boleh. Jadi kalau manual harus difoto. Kamu mengumpulkannya nanti boleh foto-foto atau dikemas dalam Word atau di Excel, silakan. Nah, setelah ini saya mau jelaskan yang Excel ya anak-anak. Nah, di Excel ini agak beda anak-anak. Jadi nanti dia histogramnya itu yang nampak itu ya apa adanya, datamu di tabel distribusi frekuensi. Jadi nanti dia nggak saling dikurangi 0,5 itu enggak. Jadi misalkan saya bikin tabel seperti ini ya. Misalkan ini apa ya? Tinggi badan nih. Tinggi badan, ini frekuensinya. Tinggi badannya misalkan mulai 150 sampai 154. Ini saya bikin panjang 55 ya. 155. Bikin panjang 55. Panjangnya itu 55. 155 sampai 159. 160 sampai 164. Saya punya 4 kelas aja deh. 165 sampai 169. Nah, terus ini frekuensinya yang ini frekuensinya. Nah, ini frekuensinya ya. Ini ada 4 anak, 8 anak, 6 anak, 3 anak. Nah, cara membuat ke dalam histogramnya kamu blok seret. Ingat ngebloknya hanya angkanya, TB sama F-nya nggak perlu keikut ya. Nah, lalu insert. Nah, ini yang bar ya, gambar bar ini. Soalnya kan dia kan histogram juga mirip sama diagram batang. Maka kita pakainya diagram batang. Jret. Nah, dapat. Nah, ciri khasnya histogram dia harus mepet-mepet dan gemuk. Nah, kalian coba perhatikan manual sama yang ini. Kalau yang pakai Excel itu apa adanya dia ya. Kalau 150 sampai 164 ya udah di sini nampaknya seperti itu. Nah, kalian harus pakai manual. Tetap belajar pakai manual. Kalau pakai manual bisa membutuhkan Excel. Kalau kalian udah pakai manual nggak perlu pakai Excel. Kalau kalian pakai Excel harus membutuhkan manual, anak-anak ya. Nah, caranya cara manual. Nah, lalu ingin membesar ini gimana? Template nanti kamu double klik aja cara. Pada salah satu bar kamu double klik. Klik misalkan saya bar yang ini. Dan saya double klik ya. Terus saya pilih ini. Gambar apa? Ini loh. Gambar di pada kanan ada bar menu bar. Terus grab width-nya saya nolkan. Nah, dia udah gemuk nanti seperti ini. Lalu agar dia kelihatan misalnya kamu klik lagi nanti di sini nanti kamu atur di bordernya pakai solid line. Nah, ini udah ada misalnya hitam ini. Solid line warnanya jangan warna biru, pakai warna hitam biar kelihatan. Nah, seperti ini. Selesai ya. Nah, ingat kalau pakai Excel juga wajib membutuhkan yang manual. Oke anak-anak, terima kasih.